Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk meningkatkan budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi merupakan proses dalam menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam tayangan ini, kami akan menampilkan 2 kasus di sekolah, yaitu yang pertama, siswa terlambat datang ke sekolah, kemudian melompat pagar. Kemudian, penerapan pada kasus kedua, yaitu siswa mencontek saat ulangan. Berikut ini merupakan narasi dari skenario kasus yang pertama, dilanjutkan dengan ilustrasi dan penerapan segitiga restitusi sekaligus refleksi dari kasus yang pertama. Ya, selamat pagi. Ya, silakan duduk di sini, Adit. Adit tahu nggak kenapa dipanggil Pak Nafi ke sini? Nah, coba dipikirkan lagi. Hari ini apa yang kamu lakukan tadi? Hanya terlambat atau ada hal lain yang kamu lakukan? Jujur aja ya, karena sebetulnya Pak Nafi tahu, cuman Pak Nafi pengen mendengar cerita kamu saja. Iya Pak, saya akui saya juga memajang pagar sekolah ini. Nah, berarti kamu pagi ini melanggar 2 peraturan ya. Yang pertama, terlambat dan melompat pagar. Ya. Nah, Adit tahu nggak kalau kesalahan itu nggak boleh dilakukan? Iya Pak, saya tahu. Gini ya, Adit. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya nggak ada yang luput dari kesalahan. Nah, orang yang baik itu kan orang yang mau mengakui kesalahan seperti yang kamu lakukan tadi, lalu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Iya Pak. Nah, lalu kenapa kamu sampai melompat pagar tadi? Kamu kan pasti punya alasan loh. Kenapa? Saya takut ketahuan sama saya karena pulang sekolah. Gini ya, kamu kan anak laki-laki, ya. Seharusnya kamu itu punya rasa tanggung jawab, ya. Jika berbuat kesalahan, harus berani menanggung resikonya, ya. Yang gentle. Dan yang kamu lakukan tadi kan tidak pantas untuk dilakukan, ya. Nah, sekarang kenapa kamu kok sampai terlambat masuk ke sekolah? Iya Pak, saya tadi berkesiangan. Nah, kira-kira ya ini keyakinan kelas apa yang dulu sudah disepakati yang kamu ingat dengan kejadian ini tadi? Kita harus tepat waktu pada bertanggung jawab. Ya betul. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya kalau perbuatan kamu tadi salah dan nggak sesuai dengan peraturan. Lalu kamu sendiri punya solusi nggak ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mengakui kesalahan ini? Ya Pak, saya akan misal awalan supaya saya Ya, bagus. Kamu sudah punya usaha yang bagus, sudah ada yang bisa membantu kamu, ya. Tapi alangkah baiknya kamu berusaha lebih mandiri, ya. Berusaha untuk bangun lebih awal. Nah, mulai sekarang Pak Nafi ingin melihat nanti kamu ke depan harus semakin baik, ya. Kamu sekarang boleh
kembali ke kelas ya. Nanti mulai dari hari ini dan seterusnya kamu jangan sampai terlambat lagi ya. Ya Pak. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya. Setelah mendapatkan pengarahan dari Pak Nafis, saya menyadari jika semua orang bisa melakukan sesuatu yang salah dan yang harus kita lakukan supaya memperbaiki kesalahannya adalah mencari solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi penerapan segitiga restitusi yang pertama. Mari kita lanjutkan pada skenario yang kedua. Pagi sudah siap mengerjakan ulangan? Siap. Sekarang silakan dikerjakan dengan jujur dan mandiri. Ya, yakin dengan kemampuan masing-masing. Ya, silakan. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, selamat pagi Elsa. Duduk sebelah sini. Elsa tahu kan kenapa dipanggil Pak Nafis di sini? Soal ulangan yang tadi pagi. Nah, itu kamu tahu kalau kamu sudah mengerjakan ulangan tetapi tidak beres ya, tadi bermasalah. Ngapain harus berulang kali tadi nengok kerjaan teman? Saya nggak paham Pak, dan soal ulangannya sulit. Gitu. Lantas kamu nyontek kerjaan teman gitu ya, itu boleh dilakukan nggak sih? Nggak boleh. Nah, itu kamu tahu ya. Tapi semua orang itu wajar jika pernah melakukan kesalahan ya. Semua orang pasti pernah salah. Yang nggak boleh itu ketika sudah tahu salah kemudian dilakukan berulang-ulang ya. Iya maaf Pak. Lalu tujuannya apa sih kamu kok sampai nyontek temennya tadi? Saya ingin dapat nilai yang bagus Pak. Ya bagus, pengen dapat nilai yang bagus, tetapi harus dengan cara yang bagus juga ya, tidak dengan cara yang curang ya. Nah, Elsa kan termasuk pintar di kelas ya, harusnya itu kamu yakin dengan kemampuan sendiri ya dan berusaha mengerjakan sendiri ya. Kenapa alasannya kamu Iya, pintar? iya Pak. Maaf saya tidak belajar di rumah dengan cinta. Nah, seharusnya kamu bisa atur waktu ya, mengatur jadwalnya. Jika ada hajatan di rumah, harusnya kamu belajarnya sebelum ada hajatan, jadi tidak nggak belajar di rumah, jadi tetap ada kesempatan ya. Lalu dari kejadian ini, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati ketika ulangan kita harus bagaimana? Kita harus jujur. Nah, betul. Kita harus jujur termasuk saat ulangan ya. Harus yakin dengan kerjaannya sendiri ya. Nah, ini kamu sudah mengakui kesalahan. Kemudian nanti untuk memperbaiki ulangan kamu yang tidak jujur ini, nanti apa yang kamu lakukan? Boleh saya mau cekap ulangannya lagi Pak? Ya, boleh. Nah, itu kamu bisa mengerjakan ulangan lagi. Nanti saya akan kasih soal yang baru ya. Tapi harus janji nanti kamu kerjakan dengan jujur. Nanti kamu saya beri kesempatan untuk belajar terlebih dahulu, besok baru mengerjakan soal yang baru. Ya. Pak, mulai sekarang saya tidak akan mengerjakan ulangan dengan curang. Ya, baik. Nah, itu saya pegang janjinya. Mulai dari sekarang kamu harus jujur gitu ya. Ya, sanggup ya. Nah, silakan kamu boleh kembali ke kelas ya.
Halo, setelah mendapat bimbingan dari Pak Nafi, saya mengerti bahwa kita harus menjunjung nilai-nilai yang baik yang kita yakini. Kita harus jujur setiap mengerjakan ulangan untuk melatih kejujuran kita seterusnya. Dari sini saya bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian, terima kasih. Baik, sekian 2 tayangan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.